Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan pemandian jenazah. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan dulu. Nama saya Tia Liana sebagai tim penjelasan dan saya Eviani Nurul sebagai tim menyiramkan jenazah. Saya Nindi Dwi Aryani sebagai tim memandikan jenazah dan saya Dinda Yuvania sebagai memandikan jenazah juga sebagai memegang kain pada jenazah. Oke teman-teman, sebelumnya apa itu sih jenazah? Jenazah adalah manusia atau mayat yang sudah meninggal dunia ataupun tidak bernyawa. Adapun syarat-syarat memandikan jenazah ini yang itu berhukum fardu kifayah. Syaratnya mayat itu ketika dimandikan, yang pertama, mayat harus beragama Islam. Yang kedua, bukan mati atau meninggal karena keguguran atau meninggal pada saat lahir. Yang ketiga, itu pada saat mati syahid. Bukan, jadi tidak boleh. Kalau misalnya mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Adapun syarat-syarat untuk tim memandikannya tersebut harus yang pertama itu beragama Islam, berakal sehat dan balik. Yang kedua harus mempunyai berniat untuk memandikan jenazah. Dan yang ketiga amanah dan dapat dipercaya. Adapun dalam penyelenggaraan jenazah ini, sebagai seorang Islam, dengan Islam lainnya itu dalam keadaan meninggal, harus yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Pada poin tersebut, kami memandikan jenazah. Dan di depan kamera kita itu udah ada jenazahnya dan ditutupkan kainnya. Kita ambil contoh aja, ini korban kecelakaan, sudah tidak ada jarinya dan kepalanya sudah lumayan rusak. Di sini juga ada barang-barang dan alat-alat untuk memandikan jenazah. Yang pertama ini ada kain kering, terus di sini juga ada sabun dan sampo seharusnya, dan ada sarung tangan seperti yang dipakai untuk tidak terkena ke mayatnya agar higienis. Dan ada juga celemek agar tidak tercipratkan air. Seperti ini, ada warna ungu dan kuning. Dan ada gayung, itu untuk mengambil air. Sediakan juga dengan ember untuk mewadahkan air. Dan ada masker yang dipakaikan oleh tim, yaitu agar lebih steril. Ada kapas juga untuk mayat, untuk membersihkan bagian-bagian muka ataupun hidung. Ada juga baskom untuk mewadahkan air kapur barus dan jeruk nipis ataupun pidara. Di sini juga ada pasok untuk wadah air. Oke, langsung aja kita cara memandikan jenazah. Sebelumnya, langkah-langkah yang pertama itu kita istinjakan terlebih dahulu. Mangga. Ini. Iya, ini. Memandikan jenazah itu tidak boleh terlihat auratnya, harus tetap kita jaga auratnya, jangan sampai terlihat oleh banyak orang. Kita siram dulu dari atas sampai bawah, sambil dibuka. Dan kita elus-elus perutnya atau penat-penat pelan-pelan saja, agar kotoran keluar. Nah, perlu kalian tahu ya teman-teman, dalam memandikan jenazah ini juga harus menggunakan meja. Mejanya itu harus berbolong-bolong atau bercilah-cilah, agar kotoran-kotoran yang tersebut dapat keluar. Kita pelan-pelan gosok-gosok ke perutnya. Oke, tim memandikan juga tidak boleh untuk melihat auratnya ya teman-teman. Setelah itu,
Biar kotornya keluar lagi, kita angkat sedikit bagian kepalanya, agak ke atasan. Lalu kita siram juga. Oke, turun lagi. Setelah kita istinjakan, lalu kita bersihkan hidung dan telinga menggunakan cotton bud. Kita bersihkan dari gigi, lubang hidung, dan lubang telinga. Di sini sebelah kiri saya masih ada telinga. Sambil air mengalir ya teman-teman. Lalu kita bersihkan giginya juga pakai cotton bud. Lalu bersihkan hidung dulu. Menggunakan pelan-pelan saja agar kotoran kita, kotoran mayat tersebut bisa keluar dan bersih. Oke, lanjut kita bersihkan mukanya menggunakan kapas. Pelan-pelan saja. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke niatnya. Misalkan mayat ini adalah laki-laki dengan niatnya nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla li'azihil mayiti lillahi ta'ala. Jikalau kalau mayatnya perempuan, niatnya itu nawaitul ghusla li'azihil mayitati lillahi ta'ala. Kita siram. Dahulukan sebelah kanan terlebih dahulu. Tapi awali juga dengan bagian semuanya. Kali. Lalu kita basahkan sebelah kanan terlebih dahulu. Pelan-pelan. Sambil ditutupin. 3 kali. Selanjutnya, pada bagian kiri, sebelah kiri, lalu kita siram dengan melambung. Kita tegakkan dulu. Sebelah kanan, sorry. Biarkan aja, Pak. Kita melambungkan sambil kita gosokkan pelan-pelan. Melambungkan juga sebelah kiri. Oke, setelah sudah kita siram lagi dari atas kepala sampai ke ujung kaki. 3 kali ya teman-teman. Setelah kita siram lagi, lalu kita sabunkan mayatnya. Tetap harus tidak boleh untuk kelihatan auratnya ya teman-teman. Sambil disiramkan juga, pelan-pelan saja gosoknya. Walaupun ini manusia sudah meninggal atau mayat, kita juga tidak boleh memperlakukan dengan kasar. Jangan tergesa-gesa, kita pelan-pelan saja.
Siram lagi. Selanjutnya kita sampokan dulu mayatnya karena di sini juga masih ada rambut, jadi kita sampokan. Anggap saja ini samponya. Sambil disiram-siram juga. Pelan-pelan saja. Oke, sudah. Lalu kita akan melaksanakan wudhu tersebut. Kita siram dulu dari atas sampai ujung kaki. Lalu kita akan mewudukan jenazah tersebut. Anggap saja ini jenazahnya perempuan, jadi niat wudhunya itu nawaitul wudu'a li'azihil mayyitati lillahi ta'ala. Lakukan wudhu seperti biasa dari muka sebanyak 3 kali. Pelan-pelan saja. Lalu kita ke bagian tangan. Sebanyak 3 kali ya. Nah, teman-teman perlu kalian tahu juga, misalkan mayat kita itu mengalami korban kecelakaan dan tidak ada tangannya, tetapi masih ada bagian atasnya, kita usap-usapkan saja sebanyak 3 kali. Seperti ini contohnya. Sebelah kiri juga, tadi kita udah wudukan. Selanjutnya, kita ke kepala. Wudukan ke kepala sebanyak 3 kali. Setelah itu kita wudukan telinga. Pelan-pelan saja sebanyak 3 kali. Iya, tetapi di sini tidak ada telinganya. Kita usap-usap saja dan di sini ada telinganya. Setelah udah 3 kali, langsung kita ke bagian kaki. Sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita sudah wudukan, lalu kita siram pakai kapur barus. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Kenapa pakai kapur barus? Karena agar jenazah kita bau wangi dan tidak disemutin. Lanjut kita siram lagi pakai air bidara agar atau jeruk purut agar wangi juga. Setelah itu kita ganti kainnya dengan kain yang kering dan bersih. Jangan sampai jenazahnya sampai kelihatan auratnya. Sambung aja 3. Cocok.
Nah, ini sudah kita gantikan kainnya tanpa terlihat oleh orang dan terbuka. Seperti ini. Setelah itu, kita sisirkan jenazahnya. Contoh aja, ada sisir, lalu kita sisirkan. Pelan-pelan saja. Selesai. Nah, setelah itu kita selesai jenazahnya. Misalkan jenazahnya mempunyai kuku panjang, lalu kita guntingkan kukunya. Tetapi jenazah tersebut mengalami korban kecelakaan, jari-jarinya sudah tidak ada. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita biasanya itu lanjutkan dengan mengkafankan. Ada tambahan juga ya, teman-teman. Contohnya, ini kan jenazahnya dalam keadaan tadinya sehat walafiat, dan misalkan ada jenazah yang telah merekat dalam tubuhnya, bajunya, atau pakaiannya, dan susah untuk dilepas, biasanya itu kita menggunakan gunting untuk melepaskan pakaiannya dirobek, seperti itu. Itu saja dari kelompok kami, praktek jenazahnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.